tentang struktur teks laporan percobaan. Minggu kemarin kamu sudah mengetahui bahwa struktur teks laporan percobaan terbagi menjadi dua, yakni yang sederhana dan yang rumit. Maksudnya struktur itu bagaimana sih? Struktur itu maksudnya adalah kerangka, ya. Jadi misalnya ada tulisan di dalam sebuah teks laporan sederhana. Anggaplah seperti ini ya gambarannya. Nah, ini terdiri atas apa saja? Di dalamnya itu kita sebut sebagai kerangka atau bagian-bagian begitu ya. Kalau tubuh itu kan ada kepala, tangan, kemudian badan, kaki. Nah, teks laporan percobaan itu juga punya bagian yang punya kerangka. Nah, ini disebut struktur. Nah, struktur teks laporan percobaan ada yang lengkap sekali, ada yang sederhana saja. Yang penting bagian-bagian pentingnya itu sudah terpenuhi. Nah, struktur teks laporan percobaan itu laporan percobaan itu kalau kamu mau melihat di satu buku ke buku lain atau browsing di internet, anggaplah contoh ada yang modelnya A, modelnya B, modelnya C, ini nanti lain-lain. Tapi pada dasarnya lain-lainnya itu semuanya itu memiliki bagian-bagian penting yang sama. Nah, untuk mempelajari sebetulnya yang mana sih yang benar, semuanya benar begitu. Tetapi kita perlu tahu mana sih yang lengkap banget sama mana sih yang cukup ada bagian-bagian pentingnya. Maka dari itu, struktur teks laporan percobaan terbagi menjadi dua kalau dilihat dari segi lengkapnya, lengkap atau tidaknya. Yang pertama yang bentuknya sederhana. Yang kedua yang bentuknya rumit atau kompleks. Atau kita bisa sebut juga lengkap, begitu ya, lengkap banget. Nah, kamu nanti pilih yang mana? Kalau kamu saya tanya pasti pilihnya yang sederhana dong. Tetapi bukan berarti kalau pilih yang sederhana, bagian yang kompleks atau yang lengkap kamu nggak tahu. Tetap kita pelajari dua-duanya, seperti itu ya. Nanti kita pelajari satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks laporan percobaan yang jenis pertama, yakni yang sederhana. Bagaimana kita memaknai sederhana di sini? Sederhana di sini bukan berarti tidak lengkap. Ya, lengkap juga, tetapi lengkap di sini maksudnya adalah cukup yang terpenuhi itu adalah bagian pentingnya. Ini kita bisa tulis seperti ini. Bagian-bagian penting telah terpenuhi. Nah, ini syarat kalau kamu mau membuat yang jenis sederhana. Kalau mau dibuat sebuah gambaran dengan kerangka atau struktur teks laporan percobaannya, kita lihat coba satu, kemudian bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, dan bagian keenam terakhir. Anggaplah ini bukan garis, tetapi seolah-olah ini ada teks begitu, biar kamu ingat ini urut-urutannya tuh harus apa saja sih. Yang pertama, coba tebak, kalau di atas berarti apa? Judul. Judul apa dan? Ya judul percobaan kamu. Kalau percobaannya itu tentang menguji boraks dalam bakso ya, nanti ditulis di judul ini laporan atau teks laporan percobaan, atau bisa juga laporan percobaan menguji kandungan boraks dalam bakso. Yang penting judulnya sudah mewakili semua percobaannya. Kemudian setelah judul, bagian kedua tujuan percobaan kamu. Kan nggak mungkin bikin percobaan itu untuk main-main. Hasilnya tujuannya untuk mengetahui apa? Biasanya kalimat khasnya untuk mengetahui bla 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 gitu. Lalu yang ketiga,
tujuan, kamu perlu mengumpulkan alat dan bahan, lalu ditulis alat dan bahan. Setelah alat dan bahan, setelah itu apa? Langkah-langkah. Nah, harus kamu tuh tuliskan. Biasanya nggak diurai, tetapi dibuat perincian. 1, siapkan apa, 2, campurkan, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah hasil percobaan, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, ada simpulan. Ya, hasilnya tadi berhasil atau tidak, ketemu atau tidak, kamu menguji di dalam bab 1 dan boraks atau tidak, nanti kamu berikan hasilnya. Yang terakhir simpulannya juga kamu tuliskan. Nah, ternyata yang lebih 1. Berarti bagiannya ada 6. Kalau semua bagian ini sudah ada dalam teks yang kamu buat, berarti teks laporan percobaan kamu sudah bisa dikatakan sebagai teks laporan percobaan yang baik, tapi masuk jenis yang sederhana. Berikutnya kita mempelajari tentang struktur teks laporan percobaan jenis kedua, yakni yang kompleks, atau kita sebut yang kompleks itu lebih lengkap daripada jenis yang pertama. Dan kalau kamu mau tanya, dan apa kita mau pakai yang ini? Nah, nanti kita bisa lihat situasi dan kondisi. Kalau kamu mau buat tugas, apakah mau yang sederhana atau yang lengkap, itu masalah nanti kita bisa bahas. Tapi kita perlu tahu dua-duanya. Ini kan dua-duanya juga ilmu, gitu ya. Untuk struktur teks laporan percobaan yang kompleks atau yang lengkap, itu jauh lebih banyak kerangka-kerangkanya atau bagian-bagiannya ketimbang yang pertama. Sekarang saya tuliskan aja maksudnya kompleks di sini itu lebih lengkap, ya. Jadi unsur-unsurnya itu semuanya ada. Kalau misalnya kita buat lagi, ya, kita buat lagi gambarannya nggak bisa seperti tadi, karena yang tadi itu sederhana, maka sudah bisa langsung dibagi-bagi. Kalau yang sekarang dengan tampilan segini nggak bisa untuk dibagi-bagi mengikuti struktur yang lengkap karena terlalu banyak, nanti kecil-kecil sekali nggak bisa. Tapi saya buatkan ini tampilannya lah ya, ini tampilan strukturnya. Kalau mau dibagi, kita buat seperti ini saja. Nah, seperti ini ya. Yang pertama tetap sama, judul, ya. Yang kedua, kalau tadi yang sederhana setelah judul kan tujuan. Kalau sekarang sebetulnya mirip sama, tapi namanya tidak sama plak tujuan gitu. Jadi tujuannya masuk ke dalam bagian-bagian sendiri. Yang kedua, pendahuluan. Nah, yang ketiga, nanti tujuan itu masuknya ke sini, ya. Jadi masuk di dalam, tidak nulis tujuan gitu. Yang kedua pendahuluan, yang ketiga landasan teori. Yang keempat metode. Yang kelima ada hasil dan pembahasan. Yang keenam, setelah hasil ada apa? Ingat, ya, setelah ada hasil ada simpulan. Nah, terakhir ini nggak ada di struktur laporan yang sederhana, ada daftar pustaka. Loh, kok kelihatan lain? Dan enggak, ini tuh sebetulnya sama. Kalau tujuan masuknya di mana? Nanti masuknya di sini. Kalau di laporan sederhana setelah tujuan apa? Ada alat dan bahan. Di sini juga masuk alat dan bahan itu di sini, metode. Kemudian hasil itu sama-sama ada ya. Kemudian ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah masuk di sini. Metode itu terbagi menjadi 2. Kalau tambah ini ya kecil.
ada alat dan bahan, kemudian langkah. Lalu tadi tujuan masuk di sini. Nanti di sini ada latar belakang, ada rumusan masalah. Tuh kelihatan apa enggak ya? Yang terakhir tujuan. Nah ini saja yang punya anak. Ini juga punya anak. Yang lain sama, ya. Jadi sebetulnya kan sama. Yang sederhana juga masuk di sini. Hanya ini lebih rumit, lebih lengkap selengkap-lengkapnya sampai ada daftar pustaka. Gitu. Nah kira-kira kalau suruh milih, kamu pilih yang mana? Kalau suruh bikin tugas,